Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday, dan kita sudah tiba di Ayub pasal yang ke-34. Jadi kalau boleh dirangkum, seluruh pasal di dalam kitab Ayub ini hanya punya satu tema. Apa? Penderitaan. Dan ternyata kita perlu banyak belajar tentang penderitaan. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Maka di dalam pasal yang ke-34 ini kita melihat salah satu tujuan kenapa Tuhan izinkan penderitaan menimpa Ayub dan juga mungkin menimpa kita semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memurnikan hati kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah selama ini kita sudah membangun hidup kita di atas fondasi yang benar. Akan terlihat yaitu ketika penderitaan itu datang. Jadi penderitaan itu semacam ujian untuk melihat apakah bangunan kita ini sudah berdiri di atas fondasi yang benar. Sebelum penderitaan datang, sulit sekali untuk membedakan apakah kita memiliki bangunan yang kuat atau tidak. Mirip seperti rumah-rumah ketika belum ada badai, belum ada bencana, mungkin tidak tahu mana rumah yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan kuat dan mana rumah yang sebetulnya dibangun di atas pasir atau fondasi yang tipis, tidak kelihatan. Tetapi begitu badai itu datang, penderitaan itu datang, akan terlihat jelas mana yang kuat dan mana yang rapuh. Demikian juga halnya penderitaan yang menimpa kepada Ayub. Awalnya tidak terlihat bagaimana kualitas Ayub yang sebenarnya. Bahkan kalau kita membaca pasal yang pertama atau awal-awal Ayub mengalami penderitaan itu, terlihat bahwa Ayub ini orang yang luar biasa. Sebab dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Terlihat kepasrahan yang luar biasa. Tetapi itu di pasal yang pertama, karena goncangannya tidak berhenti sampai di situ. Di pasal yang kedua, dia mengalami sakit yang parah, dia ditinggalkan oleh istrinya. Pasal-pasal berikutnya, sahabatnya datang menghakimi dia, dan dia sendiri melihat bahwa cukup lama penderitaan itu datang dan seolah-olah Tuhan tidak memulihkan. Barulah di sini aslinya Ayub keluar. Maka kalau Anda baca ayat yang kelima dari pasal 34 ini, dari pasal pertama dia berkata, dengan telanjang dia datang, maka dengan telanjang pula dia pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu pasal pertama. Tetapi di pasal yang ke-34 ini jadi beda jauh. Karena di pasal 34 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Mulai Ayub merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Bahkan Ayub mempersalahkan Tuhan di sana. Bahkan ayat yang ke-9, karena ia telah berkata, maksudnya Ayub berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenang Allah. Jadi dia merasa percuma, tidak ada gunanya mengalami dikenang Tuhan. Karena saya hidup saleh, saya hidup baik, saya dikenang Tuhan, tapi juga penderitaan itu datang luar biasa. Terlihat bukan kualitas atau apa yang sebenarnya ada dalam hati Ayub. Kalau tidak ada penderitaan, mungkinkah kata-kata atau kalimat seperti ini keluar dari mulut Ayub? Tidak mungkin. Itu sebabnya penderitaan itu akan menunjukkan seperti apa kehidupan kita yang sebenarnya. Penderitaan akan memunculkan sebetulnya yang ada di hati kita itu seperti apa. Mirip dengan yang namanya tekanan. Dan ilustrasi ini sudah sangat sering dikhotbahkan. Misalnya kita punya pasta gigi. Pasta gigi itu warnanya macam-macam. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang krem, dan seterusnya. Untuk tahu apakah warna pasta gigi itu, caranya bagaimana? Caranya tentu saja ditekan. Karena ketika tekanan ini datang, yang ada di dalam akan keluar dengan sendirinya. Maka akan terlihat aslinya kayak apa pada saat tekanan itu datang.
hidup kita juga sama seperti itu. Penderitaan sebetulnya adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kehidupan kita yang sebenarnya itu seperti apa, dan kita sudah membangun hidup kita di atas dasar macam apa. Kalau kita mudah sekali menyalahkan Tuhan, kita mudah kecewa, kita bahkan meninggalkan Tuhan di saat penderitaan datang, terlihat selama ini kita membangun rumah rohani kita di atas dasar pasir atau di atas dasar yang fondasinya tipis. Tetapi kalau penderitaan itu datang dan kita tetap konsisten dengan iman kita kepada Tuhan, punya penyerahan diri yang sungguh-sungguh tanpa mempersalahkan Tuhan, terlihat bahwa kita punya kehidupan rohani yang kuat karena kita membangunnya di atas fondasi yang benar. Penderitaan menunjukkan aslinya kita seperti apa. Tuhan berkati.